Ibu Cela ada kiriman buket bunga, ucap asistennya. Cela mengernyit keningnya heran, karena merasa dia tidak sedang ulang tahun. Dari siapa? Tanya Cela lalu menerima bunganya. Enggak tahu Bu, mungkin teman ibu, karena sudah dibayar kata kurirnya tadi, jawab asistennya. Cela mengangguk dan asistennya itu langsung keluar dari ruangan Cela. Cela melihat kartu nama pengirimnya. Ervan. Cela mengernyit keningnya heran, karena tidak ada angin tidak ada hujan, laki-laki itu tiba-tiba mengirimkan dia buket bunga. Untuk Nona Frina Marcella, selamat siang dan selamat beraktivitas. Cela tiba-tiba senyum-senyum sendiri setelah membaca memo di buket bunga tadi. Dia pun mencari kontak Ervan lalu mengirimkan pesan. Terima kasih bunganya Tuan Ervan, saya sangat menyukainya, langsung centang 2 warna biru. Apa dia memang sudah menunggu pesan dari aku? Gumam Cela karena secepat itu Ervan membuka pesan darinya. Sama-sama, apa nanti malam ada waktu luang? Ibu saya mengajak Anda untuk makan malam di rumah kami Nona. Makan malam. Gumam Cela nampak berpikir. Akan saya usahakan untuk datang, balas. Cela, ini salah. Seharusnya aku masih marah sama dia dan kami seharusnya bermusuhan karena ulah adiknya aku hampir dinikahkan sama dia, tapi kenapa aku tiba-tiba mau aja diajak makan malam di rumahnya? Gumam Cela memijit pelipisnya yang tiba-tiba pusing, namun matanya tidak berpindah dari bunga di depannya. Lenzi dan mama serta kakak iparnya ingin makan siang di restoran, karena ketiganya habis jalan-jalan. Dinda benar-benar resign dari pekerjaannya, mungkin saat ini yang jadi sekretaris adalah Julian, karena sudah pastinya merangkap jadi asisten sekaligus sekretaris. Ma, itu Abang Zain, tunjuk Lenzi ke arah meja nomor 78. Abang kayaknya lagi bersama rekan bisnisnya ya Ma. Iya, ayo kita samperin, ajak Ibu Sulina. Ketika mereka dekat dengan meja Zain, Lenzi mengulaskan senyumnya karena melihat laki-laki yang lama tidak bertemu dengannya itu saat ini ada di depannya. Zain, panggil mamanya. Mama, Dinda, Lenzi, ucap Zain langsung mencium punggung tangan mamanya lalu istrinya yang mencium punggung tangan dia. Apa masih membahas bisnis? Tanya Ibu Sulina. Udah selesai Ma. Kami cuman ngobrol biasa, jawab Zain. Ibu Sulina langsung bersalaman dengan Gavin dan Dakan. Nampak Gavin menatap ke arah Lenzi, karena perempuan itu terlihat sangat berbeda sekarang, terlihat sangat bahagia karena dari wajah perempuan itu yang terlihat berseri-seri. Giana apa kabar? Tanya Gavin sambil menyodorkan tangannya bersalaman dengan Lenzi. Tentu saja Lenzi langsung menyambut uluran tangan laki-laki itu. Baik, Mas Gavin apa kabar? Tanya Lenzi pelan. Ibu Sulina dan Dinda yang ingin duduk nampak heran menatap Lenzi yang mengenal rekan bisnis Arzain. Bahkan Arzain juga melongo melihat Lenzi dan Gavin yang nampak saling kenal. Lenzi pun duduk di kursi samping Dinda. Saya sangat baik. Saya dengar dari Sahra kalau kamu sudah bertemu dengan keluarga kandung kamu. Apa Tuan Arzain ini? Tanya Gavin menatap Arzain dan Ibu Sulina. Iya, dia abang saya dan dia ibu saya. Jawab Lenzi mengulas senyumnya. Wah saya tidak menyangka kalau kamu adalah adiknya Tuan Arzain. Walaupun ada berita tentang keluarga Bargara namun karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan jadi saya tidak sempat melihat dan membaca artikelnya, ucap Gavin sambil menatap Lenzi. Gimana kabar Sahra? Saya udah lama nggak ada nelpon dia, ucap Lenzi menanyakan kabar Sahra. Mungkin besok-besok dia akan mengajak Sahra dan Anissa bertemu di luar. Sahra alhamdulillah baik. Hanya saja dia tidak pernah keluar rumah, selalu mengurung diri di rumah, jawab Gavin. Pak Gavin mengenal adik saya di mana? Tanya Arzain heran. Dia, laki-laki yang membantu aku mengurus surat cerai itu Bang,
jawab Lenzi membuat Ibu Sulina dan Arzain saling pandang. Jadi Anda orangnya Pak Gavin. Wah, saya sangat berterima kasih banyak karena Anda sudah membantu adik saya di saat dia tidak punya keluarga di sisinya, ucap Zain tersenyum. Dia tidak menyangka kalau Gavin yang terlihat cuek dan datar itu bisa baik juga dengan orang lain. Jadi, apa perempuan yang Lenzi ceritakan waktu itu adalah adiknya Pak Gavin ini? Tanya Ibu Sulina. Apakah Sahra? Atau Anissa? Tanya Gavin. Sahra? Kalau Anissa kami tahu, dia adalah calon istri Tuan J, jawab Arzain membuat Gavin dan Dakan saling pandang, karena tidak menyangka kalau Zain tahu tentang hubungan J dan Anis. Iya, Sahra adik saya satu-satunya, jawab Gavin. Terima kasih ya nak Gavin, sudah membantu Lenzi serta mau menampung dia tinggal di apartemen adik kamu, ucap Ibu Sulina tulus. Sudah semestinya Nyonya, karena dia adalah teman adik saya, jawab Gavin. Brak. Tiba-tiba pintu kamar rawat inap J terbuka dengan kasar. J. Di mana Alea dan Alvin? J dan Anissa melotot kaget. Karena yang datang adalah nenek di kembar. Untuk apa Anda ke sini? Tanya J menatap tajam mantan ibu mertuanya yang tidak tahu malu itu. Anissa yang sedang membantu mencuci tangan si kembar di kamar mandi seketika kaget, karena mendengar suara gaduh di luar. Tangan keduanya kotor, karena makan ayam serta kue. Keduanya senang makan tanpa sendok karena terbiasa ketika di kontrakan Anissa. Udah selesai, ayo keluar, takut Dedi kenapa-napa, ucap Anissa. Ketika keluar dari kamar mandi Anissa tertegun melihat ada perempuan serta anak dan suaminya yang nampak menatap tajam ke arahnya. Siapa lagi perempuan ini J? Dulu kamu membunuh anak kami. Apa kamu juga akan menjadikan perempuan ini tumbal sama seperti Arista? Kekayaan kamu itu pasti hasil kamu menumbalkan anak kami, sekarang kami mau mengambil kedua cucu kami. Kamu tidak berhak untuk mengasuh mereka berdua karena mamanya sudah enggak ada. Sentak. Ibu Maya berkacak pinggang di depan berangkar J. Alea cantik dan Alvin yang manis kalian berdua cocoknya jadi anak Papa Arjun dan Mama Mika aja, karena kalian hanya akan menderita kalau menjadi anak dia, rayu Ibu Maya sambil menatap Alea dan Alvin yang berdiri di dekat Anissa. Alea dan Alvin anak saya, kalian tidak berhak. Dulu saja kalian tidak menganggap mereka, kenapa sekarang Keke ingin mengambil mereka berdua? Kalau mau anak ya buat sendiri jangan enak-enaknya malah mau merebut anak orang lain, sinis J menatap mereka bergantian. Berani Anda menyentuh anak saya, maka jangan salahkan saya akan berbuat jahat, ucap J menatap dingin mereka semua. Kamu beraninya menatap saya seperti itu? Ketus Ibu Maya menatap tajam Anissa karena sudah menatap dia dengan tajam. Maksud Nyonya apa? Tanya Anissa, dia heran karena orang-orang itu tiba-tiba datang seperti mengajak perang. Bro, Mommy! Teriak Alea dan Alvin karena melihat kepala Anissa yang didorong Ibu Maya dengan kencang hingga terbentur ke tembok dekat pintu kamar mandi. Apa yang Anda lakukan? Teriak J menatap tajam Ibu Maya. J yang lagi sakit karena akhir-akhir ini kelelahan dan mendapatkan penanganan dari dokter langsung melepas kasar infusnya, dia tidak akan membiarkan nenek lampir itu menyakiti Anissa lagi. Anissa memegang kepalanya yang tiba-tiba pusing akibat terbentur tembok. Ah, anak kurang ajar kamu! Teriak Ibu Maya karena Alea tiba-tiba menggigit tangannya kencang hingga berbekas. Beraninya nenek-nenek menyentuh Mommy Alea, sini lawan Alea kalau berani. Tantang Alea. Sayang kamu enggak apa-apa. Tanya J langsung memegang tangan Anissa meminta untuk duduk di atas brankarnya. Para perawat masuk dan mengusir Ibu Maya namun perempuan itu dan keluarganya tidak mau pergi. Alea menatap nyalang Ibu Maya yang duduk di sofa sambil mengusap tangannya tadi yang bekas digigit Alea.
Alea membisikkan sesuatu ke telinga Alvin lalu berjalan mendekat ke sofa. Melihat itu Arjun dan Mika tersenyum karena mengira Alea dan Alvin mau ikut mereka. Alvin kalian mau kemana? Tanya Anissa khawatir takut saja Alea dan Alvin tiba-tiba mau ikut dengan neneknya itu. Ayo sini sayang, sambut Mika merentangkan tangannya ingin memeluk Alea. Papa, tolong rambut mama mau putus. Teriak Ibu Maya menjerit kesakitan. Pak Wira membantu melepaskan tangan Alea dan Alvin yang terus menarik-narik rambut Ibu Maya, Alvin sebelah kiri dan Alea sebelah kanan. Seketika kepala Ibu Maya seperti ingin copot terlepas dua. Alea, Alvin, lepas. Dia nenek kalian. Pekik Pak Wira, namun Ale dan Alvin tidak peduli. Siapa suruh menyakiti Momi? Momi Ale enggak boleh nangis dan sakit, kan Alea sudah bilang akan berhadapan dengan Alea. Jawab Alea lantang. Jangan bermain-main dengan kami. Kalau tidak mau mendapatkan akibatnya, ucap Alvin dingin menatap tajam Pak Wira yang memaksa tangannya untuk melepaskan rambut Ibu Maya. Alea Alvin. Panggil Gavin. Dia kaget melihat rambut mantan ibu mertua Jay seperti sabut kelapa sudah tidak berbentuk lagi. Kamu ini bukan nenek kami orang baik bukan penjahat. Pekik Alea. Setelah puas dia melepas rambut Ibu Maya lalu menarik tangan abangnya dan berlari menuju berangkar dadinya. Jay masih lemah badannya jadi tidak kuat untuk berdebat, coba saja kalau dia sehat akan dia lawan perempuan itu untuk berdebat. Keluar kalian dari sini. Usir Gavin menunjuk ke arah pintu. Baiklah, kalau kalian tidak mau juga. Bodyguard masuk, seret merak sekarang. Ucap Gavin lantang. Para bodyguard itu baru saja datang, karena Gavin yang menelpon mereka tadi agar ke rumah sakit. Karena beberapa hari ini para bodyguard itu diliburkan oleh Jay, karena Jay merasa tidak punya musuh jadi aman saja tanpa bodyguard, dia melupakan mantan mertuanya yang seperti nenek lampir itu. Akhirnya mau tidak mau mereka pun pergi sebelum diseret oleh bodyguardnya Jay. Gavin minta mereka untuk menyelidiki apa yang mereka itu mau. Saya yakin kalau mereka sebenarnya tidak niat untuk mengasuh Ale dan Alvin tapi ada kemauan lain, ucap Jay sambil mengusap kepala Anissa yang terbentur tembok tadi. Sayang, apa masih pusing? Tanya Jay pelan. Anissa menggeleng pelan, walaupun sebenar kepala dia berdenyut sakit. Sebenarnya kepala Anissa sedikit benjol, namun karena diusap-usap oleh Jay tadi jadinya sakitnya sedikit berkurang. Ale dan Alvin tidak apa-apa. Tanya Anissa pelan turun dari berangkar dan berjalan mendekati sofa. Enggak apa-apa Mom, jawab keduanya. Gavin, urus administrasi, saya istirahat di rumah saja, karena di rumah sakit rasanya tidak aman takut keluarga itu muncul lagi, kalau di rumah sudah pastinya penjagaan ketat, ucap Jay. Baik bos. Setelah selesai mengurus administrasi, mereka pun langsung pulang ke rumah. Saat ini mereka masih di perjalanan pulang dan tidak jauh lagi. Tiba-tiba ponsel Anissa berbunyi di dalam tasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kalian masih di rumah sakit? Ibu ingin mengunjungi calon menantu ibu, ucap Ibu Yanti di seberang sana. Kami di perjalanan pulang Bu, Mas Jay maunya istirahat di rumah aja, jawab Anissa. Ya sudah, apa ibu boleh ke rumah Nak Jay? Mas, ibu dan bapak ingin menjenguk kamu, apa boleh berkunjung ke rumah? Tanya Anissa pelan. Tentu saja sayang, siapa yang berani melarang mereka untuk datang, jawab Jay menoleh ke belakang. Siapa tahu aja Mas melarang, jawab Anissa terkekeh. Datang aja Bu, kami juga udah dekat ini, ucap Anissa. Iya, ibu dan bapak akan berangkat, jawab ibunya di seberang sana. Beberapa menit kemudian, Anissa sudah di rumah, saat ini dia membantu bibi memasak untuk makan malam.
Sedangkan Alea bersama dengan Gavin di ruang tengah bersama Jay juga. Bi, apa tadi siang mantan ibu mertua Mas Jay itu kesini? Tanya Anissa pelan. Kata Mamang di depan iya, Mamang keceplosan bilang kalau Pak Jay sedang di rumah sakit, jawab Bikwati. Tadi di rumah sakit ngamuk, timpal Anissa pelan sambil mencicipi kuah sopnya. Nona tidak apa-apa. Tanya Bikwati terdengar khawatir. Tidak apa-apa Bi, jawab Anissa mengulas senyumnya. Tidak lama kedua orang tua Anissa pun datang, nampak ibunya membawa kue kering yang sudah dimasukkan ke dalam toples. Jay mencium punggung tangan kedua calon mertuanya. Gimana keadaan kamu nak? Apa sudah mendingan? Tanya Pak Bram duduk di sofa depan Jay. Alhamdulillah Pak, Avan kenapa enggak ikut? Tanya Jay. Belum pulang tadi, mungkin mampir ke suatu tempat sama temannya, jawab Pak Bram. Avan punya kunci serep rumah mereka, jadi mau pulang jam berapapun bebas aja. Ibu dan bapak nginap aja di sini, ucap Jay pelan. Rasanya agak canggung ya, karena belum halal gini. Apa aku percepat aja ya akadnya biar resepsinya nyusul, yaitu sepertinya lebih baik sebelum datang masalah lagi yang aku tidak tahu, jadi bisa nginap sana sini dengan bebas karena sudah halal sama Anissa, batin Jay. Avan sendirian di rumah, lain kali aja ya, jawab Pak Bram secara halus. Gavin, karena undangannya belum dipesan, nanti isi undangannya diganti jadi resepsi aja, saya mau akad nikahnya dipercepat aja, ucap Jay membuat Gavin melongo. Apa segitunya kebelet mau kawin si bos, batin Gavin. Baik bos, jadi akadnya di rumah atau di gua? Tanya Gavin. Di rumah aja, surat-suratnya sudah saya kumpulkan semua, ucap Jay membuat Gavin mengangguk. Pak, tidak apa-apa kan kalau pernikahannya saya percepat. Supaya kami cepat halal dan resepsinya yang akan datang itu, apa Bapak tidak keberatan? Tanya Jay. Bapak enggak keberatan sama sekali nak Jay, malah Bapak senang kalau kalian tinggal serumah dan sudah halal nanti, jawab Pak Bram membuat Jay mengangguk. Kakek, Ale kangen, ucap Alea langsung naik ke pangkuan Pak Bram di sofa membuat Pak Bram hanya terkekeh mendengarnya. Kalau kangen kenapa tidak mengunjungi rumah kakek? Ale sekolah biasanya kek, tapi sekarang Dedi sakit dan kakek harus tahu kalau Dedi sangat manja sekali sama Momi. Masa Dedi merengek seperti Ale biasanya kek, ucap Alea jujur membuat Jay malah malu mendengarnya. Benarkah? Om tampan mana kek? Tanya Alea lagi, dia baru selesai mandi dengan Alvin makanya baru turun. Om kamu enggak ikut, karena dia belum pulang sekolah, jawab Pak Bram. Dakan mana? Tanya Jay menatap Gavin. Astaga saya lupa bos, tadi Dakan bilang dia tidak makan malam di rumah karena dia akan makan malam di luar bersama Cinta, ucap Gavin membuat Jay nampak menatap dia heran. Makan malam? Apa dia dekat dengan Cinta? Tanya Jay, namun Gavin menggeleng tanda tidak tahu. Setelah mandi akhirnya Jay makan malam bersama mereka semua. Nenek, Ale mau disuapin boleh tidak? Tiba-tiba bocah itu ingin disuapin oleh Ibu Yanti. Ayo sini, nenek suapin. Akhirnya Anissa berpindah duduk ke dekat Jay dan Alea dekat dengan Ibu Yanti. Terima kasih Nek, sayang nenek banyak-banyak, ucap Alea dengan tersenyum manis lalu memperlihatkan deretan giginya. Nenek juga sayang sama Ale yang banyak, jawab Ibu Yanti sambil menyuapi Alea makan. Jay tidak berani meminta ambil makanannya sama Anissa, karena dia malu kepada orang tua Anissa itu, nanti dia malah dikatain manja seperti anak kecil. Di tempat lain, Dakan ingin mengantarkan Cinta pulang kerja namun Dakan malah mengajak Cinta jalan-jalan ke mall. Kita ngapain kesini Pak? Tanya Cinta heran. Beli sesuatu aja, jawab Dakan. Pertama-tama Dakan mengajak Cinta masuk toko parfum.
Pilihlah parfum yang menurut kamu wangi. Tenang aja, saya sedang ingin mentraktir kamu, ucap Dakan. Tapi di tempat gini mahal pak, jawab Cinta meringis melihat susunan parfum di depannya. Tidak masalah, uang saya banyak kok, jawab Dakan santai. Tapi pak, nanti uang Anda jadi Saya tidak butuh penolakan Cinta, ayo pilih aja, timpal Dakan. Akhirnya Cinta memilih parfum yang harganya 2 juta itu. Harga satu parfum ini adalah uang makan aku 2 bulan, batin Cinta meringis. Pak, ini harganya sangat mahal, mending uangnya ditabung aja deh pak, cari uang itu. Susah pak, harga parfum ini aja cukup untuk makan saya 2 bulan, ucap Cinta. Namun Dakan tidak peduli, dia tetap membayarkan parfum yang dipegang oleh Cinta tadi. Setelah itu Dakan membelikan dress untuk Cinta, siapa tahu sewaktu-waktu pergi ke kondangan, pikir Dakan. Kita makan ya, ajak Dakan. Makan nasi goreng tempat langganan saya aja yuk pak, kalau bapak tidak keberatan sih, ucap Cinta pelan. Makan di mana? Enggak jauh dari kontrakan saya pak, ayo. Dakan mengendarai mobilnya ke arah tujuan. Beberapa menit kemudian, nampak Dakan memandangi nasi goreng di depannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ini beneran enak? Tanya Dakan. Iya, coba aja pak, pasti bikin nagih deh. Jawab Cinta. 1 suap biasa saja, 2 suap hingga yang seterusnya, membuat piringnya menjadi tandas. Enak, ucap Dakan pelan membuat Cinta tersenyum mendengarnya.